akhirnya diketemukan sembako yang ditimbun sebanyak 1 ton di Kelurahan Tirta Jaya. Menurut informasi yang kami dapatkan dari lokasi, bahwa sembako ini bantuan dari Presiden yang mestinya diberikan kepada warga masyarakat yang berhak menerimanya, tetapi ini malah ditimbun di Kelurahan Tirta Jaya, Kecamatan Sukmajaya, Kota Depok. Menurut sumber, sembako ini sudah 3 tahun, kurang lebih 3 tahun dipendam di sini, dikubur di sini. Menurut informasi yang kami dapatkan, awalnya ditaruh di gudang pusat JNE. Kemudian pada saat itu ada sedang ditelusurin oleh KPK. Kemudian akhirnya sembako ini dibawa ke Depok untuk dikubur di sini. Selama 3 hari masyarakat melakukan penggalian. Akhirnya hari ini pukul 2 siang atau 14 siang waktu Indonesia Barat, sembako itu ditemukan di lokasi tersebut. Ini perbuatan oknum yang tidak bertanggung jawab, ini hanya mementingkan kepentingan golongan atau pribadinya untuk memperkaya diri, tetapi ini dipendam di sini. Demikian sebuah video memperlihatkan bantuan sosial bansos dari Presiden ditemukan terkubur di sebuah tanah di kawasan Sukmajaya, Kota Depok. Bansos berupa sembako itu bukannya dibagikan ke masyarakat, diduga malah ditimbun sejak 2022 lalu. Dalam video yang beredar, seorang warga merekam menggunakan ponsel di sebuah tanah kosong dan menyebut sembako bantuan Presiden Banpres Jokowi memiliki berat 1 ton. Setelah 3 hari dilakukan penggalian, akhirnya ditemukan sembako berupa beras bantuan Presiden, tulis narasi. Sejumlah akun media sosial pun mengunggah video viral bansos Presiden yang diturunkan di Depok. Salah satunya akun Instagram @andreli_48. Bansos Presiden yang harusnya dibagikan ke rakyat yang membutuhkan ditemukan tertendang, ditemukan oleh Faris Muhammad Kudus sambil berkesra, Depok, tulis keterangan yang dilansir akun Instagram @andreli_48 tanggal 31 Juli 2022. Dalam video tersebut, si perekam juga menjelaskan lokasi pemberian sembako terletak di Jalan Kelurahan Tirta Jaya, Kecamatan Sukmajaya, Kota Depok, Kabupaten Panjang, Ekspres Depok. Menyewakan di atas tanah saya tanpa izin, ya, secara melawan hukum. Oke, baik. Itu Sabun merasa dirugikan ya? Pasti dirugikan. Ditanamnya bansos ya, itu pertama ditanamnya bansos di atas tanah saya. Kedua, dia pakai tanah saya 9 tahun sejak berdirinya JNE, tidak pernah bayar. Dan bayarnya diduga dengan oknum garnisun yang bernama adalah Siswanto. Mungkin baru dia akan menempuh jalur hukum ya? Pasti, saya akan lakukan jalur hukum dari mulai penemuan ini. Saya juga tidak terima bahwa kenapa kok dipendam di tanah saya. Terus juga dia tidak membayar selama 9 tahun, juga akan termasuk jalur hukum. Ya. Siap. Terima kasih. Tidak disalurkan. Ya, tidak disalurkan, malah dia lakukan pemendaman di sini, artinya sudah melawan secara hukum. Ya, dan hal ini akan saya laporkan sesuai dengan prosedur yang ada. Temuan-temuan ini yang dilakukan oleh pihak JNE dalam hal ini adalah saudara Ajis. Baru ini kira-kira udah berapa lama ini? Rencana habis hari ini setelah polisi datang ke sini dari pihak Polres atau Polsek, saya akan membawa barang bukti langsung untuk membuat laporan di Polres Kota Depok agar kasus ini disidik, karena ini adalah bantuan Presiden, ya, berupa beras satu ininya 20 kilo, ya, berupa beras sembako, tepung. Ya, sembako lah ya. Ya, sembako. Artinya sembako di sini. Sembako. Ya, ada termasuk tepung. Sembako itu termasuk beras. Untuk keluar daerah, bukan daerah Jawa, tapi daerah Sumatera. Baru ini kira-kira udah berapa lama dipendam di sini? Ini sekitar 2 tahunan lebih lah. 2 tahun ya. 2 tahunan. Awal-awal Covid tuh. Ya, awal-awal Covid, maka dipendam lah oleh pihak JNE. Sembako ini bantuan dari mana? Bantuan Presiden. Ya. Bantuan Presiden. Jadi awal ceritanya pada saat ini kiriman dari pusat JNE. Nah, pada saat itu pusat JNE akan diperiksa oleh KPK, tetapi barang ini dikirim ke sini sesuai dengan informasi dari saksi yang tidak saya sebutkan namanya, inisial S, ya, bahwa barang ini dikirim untuk dipendam, bukan untuk dibagikan kepada masyarakat,
karena pihak pusat JNE itu ketakutan pada saat itu akan diperiksa KPK. Sudah berapa hari Pak pelaksanaan? Saya penggalian ini dari mulai hari kemarin dan hari sekarang. Ya. 3 hari ya? Ini 3 hari, ketiga. sudah 3 hari. Ya, kita cari informasi daripada orang-orang yang memendam ini, yang berinisial S, dan juga yang diperintahkan oleh Saudara Ajis, koordinator yang berada di JNE. Ada satu lagi juga namanya, saya lupa, nanti juga akan ada di dalam BAP nanti semua. Jadi ini udah hari ketiga. Koordinator Ajis ini orang mana? Orang dalam? Ajis ini adalah orang JNE. Orang JNE? Orang JNE, posisinya sebagai koordinator di JNE. Oh, Pencarian terus berlangsung ya Pak ya? Ya, setelah ketemu sini pencarian ya, tetap kita nanti tinggal Pak Polisi yang datang ke sini akan melihat. Setelah Pak Polisi datang, saya akan membawa bukti langsung ke Polres atau ke Polda Metro. Ya, tolong nanti dikawal ya teman-teman ya. Siap. Tolong dikawal. Kan akhirnya di tempat lain kan dia akhirnya di tempat inilah yang memang semula. Coba tolong awalnya diceritakan lagi dari awal itu, begitu barang itu kelihatan bagaimana? Ceritakan lagi. pertama barang itu kelihatan, kami temukan digali di ujung baketnya ini. Ada tanda-tanda putih macam keramik gitu kan. Putih-putih itu pas kami itu ternyata memang itu beras. Beras yang sudah hampir jadi tepung. Sudah hampir jadi tepung ya. Dari situ awalnya ya. 3 hari setelah penggalian. 3 hari ya. 3 hari ya. 3 hari ini. 3 hari. Presiden Oke, baik. yang diberikan kepada warga Terima kasih. NTB maupun